Perkenalkan, nama saya Siska Margareta, NIM 20104171162. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas UAS saya, yaitu berkenaan dengan video drama dan lagu. Yang pertama, judul dari drama pemasaran kami yaitu adalah pengembangan inovasi produk. Alasan kami mengangkat judul tersebut karena untuk menciptakan pasar baru bagi masyarakat, produk inovatif memberikan fitur dan perkembangan terkini yang menarik minat masyarakat saat orang membeli produk terbaru. Anggota kelompok drama kami dan perannya masing-masing yaitu: pertama, Anastasia Angelina sebagai Direktur Keuangan. Kedua, Elsa Retno Julianti sebagai Direktur Marketing. Ketiga, Dita Nuraini sebagai Direktur Utama. Dan yang keempat, saya sendiri, Siska Margareta, sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Kelima, Paskarya Rika sebagai Direktur Sistem Informasi. Keenam, Meliana sebagai Sekretaris Direktur. Ketujuh, Paulus Radi sebagai OB. Kedelapan, Marcel Harideo sebagai Sapam. Dan yang kesembilan, Sela Adela sebagai Direktur Administrasi dan Umum. Isi dari drama pemasaran kami adalah mengembangkan kualitas produk agar dapat meningkatkan nilai kepuasan konsumen. Dari drama pemasaran ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa kualitas produk dan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting. Judul lagu pemasaran kelompok kami adalah Macam-Macam Pemasaran. Pelajaran yang saya dapat dari lagu pemasaran ini, saya lebih tahu dan mengerti pentingnya macam-macam pemasaran. Kesan yang saya alami dalam mengikuti mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, saya mendapatkan banyak ilmu dalam memasarkan produk dan menargetkan konsumen. Baiklah, berikut bagian soal yang ke bagian B. Yang pertama, 3 komponen tersebut adalah kualitas, biaya, dan pengiriman. Jika kualitas bagus ditambah pengiriman cepat, maka harga tidak akan murah. Dalam hal ini, kita bisa mengambil contoh penjahit pakaian yang customer membuat pakaian berdasarkan pesanan pelanggan. Jika pelayanan menginginkan kualitas jahitan yang bagus dan pesanan cepat jadi, maka bisa dipastikan kualitas jahitan yang bagus harganya akan lebih mahal dibanding pesanan reguler. Alasan yang sering digunakan adalah bahwa si penjahit harus bekerja ekstra lembur dan menomorduakan pesanan lain yang sudah lebih dulu masuk. Jika kualitas bagus ditambah harga murah, maka pengiriman tidak akan cepat. Kebalikannya dari contoh kasus pertama, jika pelanggan memesan pakaian dengan kualitas yang bagus dengan harga murah, pesanan standar atau ekspedisi dan pengiriman barang dengan layanan reguler dan biaya standar, maka hampir bisa dipastikan pengirimannya tidak akan bisa secepat pesanan ekspres. Jika harga murah ditambah pengiriman cepat, maka kualitas tidak akan bagus. Contoh paling mudah untuk kita ambil adalah dalam industri garment yang menjahit pakaian berdasar target produksi harian untuk bisa memenuhi target. Harian ini biasanya produsen menomorduakan faktor kualitas produk. Target produksi harian ini digunakan industri garment untuk efisiensi biaya tenaga kerja.
Salah satu prediksi tren digital marketing adalah artificial intelligence atau biasa kita ketahui sebagai kecerdasan buatan dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data dari platform media sosial dan posting blog untuk membentuk bisnis, memahami bagaimana penggunaan dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Price atau harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyimpanan barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sesuatu, barang atau jasa ke arah yang lebih baik. 4. Pentingnya kepuasan pelanggan untuk menciptakan konsumen loyal. Dalam membangun sebuah usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seseorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Kelima, performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja sebagai atau secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Conformance atau kesesuaian adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Aesthetics atau estetika atau keindahan. Estetik adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa, maupun bau suatu produk. Perceived quality, kesan kualitas, adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Yang keenam, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Ketujuh, menurut Eicher, ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Kedelapan, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan kompetitif seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler, yaitu perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil, perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih
kuat dalam negosiasi dengan distributor dan pengecer, sedangkan perluasan merek juga memiliki kelemahan seperti timbulnya persepsi negatif konsumen terhadap produk-produk dengan merek, sama jika produk baru gagal dipasarkan. Dan resiko brand dilution, yaitu nama mereka kehilangan positioning unik benak konsumen karena advertise atau pemakaian nama merek secara berlebihan. Soal bagian C, yaitu jawaban yang pertama. Video pertama yaitu prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Video kedua, 9 tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. Video ketiga yaitu strategi penetapan harga, psikologi bisnis. Yang kedua, video pertama Mandi Purwahartono dan Andin Rahmana. Video kedua Desi, dan video ketiga Agung Adimas. Soal yang ketiga, video pertama menjelaskan tentang perkembangan digital marketing. Video kedua tren strategi marketing untuk mendukung bisnis, dan yang video ketiga strategi penetapan harga. Soal keempat, dari ketiga video tersebut saya belajar bahwa digital marketing sangatlah penting dan akan terus berkembang di masa mendatang. Soal kelima, manfaat yang saya dapat dari ketiga video tersebut, saya bisa belajar bagaimana karir dan tren bisnis digital yang berkembang pesat setiap tahunnya. Pertama, saya akan menerapkan teori-teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajarinya dan terus mengasah kemampuan di bidang yang saya minat dan berpeluang menguntungkan. Baik, sekian hasil jawaban yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.